Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dani Amelia dengan NIP F108122165 dari kelas 4 B reguler. Di sini saya akan menjelaskan materi pengembangan media berbasis IT. Adapun topik pembahasan saya pada kali ini yaitu yang pertama pengertian ICT dan media pembelajaran, yang kedua fungsi ICT dalam pembelajaran, yang ketiga jenis-jenis media yang dapat digunakan berbasis ICT, yang keempat pengembangan media berbasis ICT, yang kelima kelebihan dan kekurangan ICT. Langsung saja kita pada subtopik yang pertama yaitu pengertian media pembelajaran dan ICT. Apa itu ICT? ICT atau Information and Communication Technology atau yang bisa dikenal dengan teknologi informasi dan komunikasi merupakan suatu program yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses, untuk alat bantu, manipulasi, dan menyampaikan informasi. ICT mencakup dua aspek yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Untuk materi yang selanjutnya yaitu arti media pembelajaran. Data media pembelajaran berasal dari bahasa Latin yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Media pembelajaran dapat diartikan sebagai pembawa informasi yang disusun secara khusus untuk memenuhi tujuan yang akan dicapai dalam kegiatan belajar mengajar. Topik yang selanjutnya atau topik yang kedua yaitu fungsi ICT dalam pembelajaran. Information Information and Communication Technology atau ICT memiliki tiga fungsi utama yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran, yaitu yang pertama, teknologi berfungsi sebagai alat atau tools. Teknologi berfungsi sebagai alat atau tools dalam ICT digunakan sebagai alat bantu bagi pengguna atau user atau siswa untuk membantu pembelajaran. Misalnya, dalam mengolah kata, mengolah angka, membuat unsur grafis, membuat database, membuat program administratif untuk siswa, guru dan staf, dan kepegawaian, keuangan, dan sebagainya. Yang kedua yaitu teknologi berfungsi sebagai ilmu pengetahuan atau sains, dimaksudkan sebagai bagian dari disiplin ilmu yang harus dikuasai oleh siswa. Bagi berfungsi sebagai bahan dan alat bantu untuk pembelajaran atau literasi. Dalam hal ini, teknologi dimaksudkan sebagai bahan pembelajaran sekaligus sebagai alat bantu untuk menguasai sebagian kompetensi berbantuan komputer. Selanjutnya, topik yang ketiga yaitu jenis-jenis media yang dapat digunakan dalam pembelajaran berbasis ICT. Yang pertama, teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi awalnya hanyalah sebuah ponsel, namun semakin berkembangnya zaman, maka media teknologi juga semakin berkembang. Yang kedua yaitu teknologi komputer. Komputer menjadi media utama dalam pembelajaran dan sumber utama pembelajaran. Karena dalam pembelajaran komputer mengimplementasikan program pembelajaran di sekolah. Yang ketiga, teknologi multimedia adalah teknologi yang menggunakan komputer untuk menggabungkan teks, grafik, gambar, dan video agar menjadi satu pembelajaran yang menarik dan dapat dipahami oleh peserta didik dengan baik. Topik yang keempat yaitu pengembangan media berbasis ICT dalam pembelajaran. Prinsip pengembangan media menurut William Lee dan Diana Gomes yang pertama menyusun sebuah kerangka dari pengembangan alat, pengembangan spesifikasi dan standarnya. Yang kedua, mengembangkan bagian-bagian dari media yang telah dicocokkan dengan kerangkanya. Yang ketiga, meninjau dan memperbaiki produknya. Yang keempat, mengimplementasi produknya. Selanjutnya, pengembangan media berbasis ICT dalam pembelajaran meliputi perangkat-perangkat tertentu, yaitu hardware dan software diantaranya seperti yang pertama pada hardware ada komputer, scanner, speaker, yang memudahkan manusia dalam berpikir, mikrofon, DVD room, flash disk, kartu memori, kamera digital, kamera video, dan sebagainya. Sedangkan pada pada bagian software terdapat Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel, software untuk menggambar dan mengolah citra seperti Microsoft Paint
lain-lain, software mengolah video seperti MS, Microsoft Movie Maker, Video Lead, dan lain-lain. Yang keenam, software untuk membuat animasi Flash seperti Macromedia Flash. Dan yang software selanjutnya yang ketujuh, software pengolah suara seperti Microsoft Sound Recorder. Yang kedelapan, bahasa pemrograman umum yang seperti Pascal, Delphi, Visual Basic, Java, dan lain-lain. Yang sembilan, software aplikasi. Selanjutnya, kriteria pemilihan media berbasis ICT dalam pembelajaran. Dalam menentukan media apa yang sesuai untuk digunakan dalam pembelajaran yang merupakan salah satu langkah pengembangan media berbasis ICT, maka harus memilih kriteria bagian pembelajarannya, yaitu yang pertama praktisan, yang kedua kesesuaian dengan pembelajar, yang ketiga kesesuaian dengan proses pembelajaran. Tahapan dalam pengelolaan media berbasis ICT dalam pembelajaran, yaitu yang pertama, mengumpulkan sumber-sumber belajar yang membuat materi sesuai topik pembelajaran berdasarkan kurikulum atau kompetensi yang akan dicapai. Yang kedua, membuat rancangan struktur isi media dan urutan penyajian media, materi, serta bentuk interaksi saat penerapan media berbasis ICT yang sesuai dengan alur pembelajaran yang diterapkan. Yang ketiga, memilih materi yang sesuai dengan sumber-sumber yang telah digunakan, kemudian disajikan secara singkat. Yang ketiga, yaitu memilih materi yang sesuai dari sumber-sumber yang telah dikumpulkan, kemudian disajikan secara singkat dengan bahasa yang sederhana dan komunikatif, dilengkapi dengan ilustrasi dalam bentuk gambar, video, animasi, audio, visual, dan lain-lain. Dalam memberikan visualisasi materi pengembangan media, perlu memperhatikan persyaratan visualis, yaitu visible atau mudah dilihat, yang kedua interesting atau menarik, yang ketiga simple atau sederhana, yang keempat useful atau berguna, yang kelima accurate atau tepat, yang keenam legitimate atau sah atau benar atau logis, yang ketujuh structure atau terstruktur. Topik yang selanjutnya yaitu topik yang kelima, kelebihan dan kekurangan dalam ICT. Adapun kelebihan dari ICT dalam pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, dengan menggunakan media ICT, kegiatan pembelajaran akan menjadi lebih interaktif sehingga tidak monoton. Misalnya, pendidik dapat memunculkan suara ataupun gambar agar peserta didik menjadi bersemangat atau antusias untuk belajar. Yang kedua, dengan ICT, pendidik bisa lebih mudah untuk menjelaskan materi yang sulit. Menarik, karena terdapat berbagai alat yang ada pada ICT, sehingga peserta didik akan mudah dalam memahami materi pembelajaran. Selanjutnya yaitu kekurangan ICT dalam pembelajaran. Satu, biaya yang tidak murah dalam penggunaan media berbasis ICT. Yang kedua, pendidik harus bisa menguasai dan menggunakan teknologi ICT dengan baik. Yang ketiga, dalam penggunaan ICT ada cara dan pengoperasian apa yang harus diatur dalam penggunaan ICT. Baiklah, sekian pembahasan dari saya. Semoga dapat bermanfaat dan sekian dari saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.